Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku, pasti kita penuh sukacita pada malam hari ini, apalagi kita baru memasuki tahun baru, tahun 2022. Hari ini 5 Januari tahun 2022, kami mengajak saudara-saudariku, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mari kita rehat bersama, doa malam bersama, agar kita senantiasa hidup di dalam tuntunan kasih karunia Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelum kita bersama membaca kitab suci kita yang akan kita renungkan bersama dari kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat 10 sampai ke 18, mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha baik. Kami yakin dan percaya ketika kami telah ada di tahun 2022 ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami memohon ya Tuhan agar senantiasa kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami kesehatan, dan terutama Bapa hati yang senantiasa selalu memuji, membesarkan nama-Mu. Tolong pimpin berkati kami yang akan rehat bersama pada malam hari ini, dan doa bersama, dan kami menyerahkan dan memohon kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita buka kitab suci kita dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan buat kita semua. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Firman yang telah menjadi manusia. Ia telah ada di dalam dunia dan di dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, pada malam hari ini kita akan bersama merenungkan firman-Nya dari kitab yang telah kita baca tadi dalam judul Terang yang Menyelamatkan. Arang Mipasalama. Saudariku seiman, ketika kita menjalani kehidupan ini, pasti kita pernah merasa yang dinamanya dikecewakan. Lalu bagaimana perasaan Anda ketika Anda dikecewakan atau ketika Anda ditolak? Sebagian besar dari kita pasti merasa yang sama, itu perasaan sedih. Dan mungkin ada yang lebih mengekspresikan perasaannya itu sampai menangis. Apalagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku, coba kita bayangkan jika ada seorang ibu yang ditolak oleh anaknya. Sangat susah ibu itu saat melahirkan anaknya, dengan penuh pengorbanan, kerja keras membesarkan anaknya, tetapi kemudian anaknya menolaknya. Dari bacaan kita tadi, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, bahwa dinyatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus Sang Terang yang menerangi setiap orang. Ia datang ke dalam dunia, bahkan Tuhan Yesus ada di dalam dunia karena dunia dijadikan olehnya. Namun kenyataannya bahwa dunia telah menjadikannya tidak mengenalnya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, kepada Anda, kita semua. Tetapi banyak orang-orang yang tidak menerimanya. Namun dari janji yang dinyatakan Allah dari kitab Injil Yohanes ini, bahwa jika setiap orang yang mau menerimanya, menerima Tuhan Yesus, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk memperoleh kasih karunia dari Allah. Kasih karunia yang dimaksud Allah adalah kasih Allah yang tanpa syarat, yaitu memperoleh anugerah yang besar dinyatakan kepada dunia ini melalui Yesus Kristus. Terang sejati itu nyata ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia membawa dan menyatakan pengharapan baru bagi setiap orang. Bahwa bagi orang-orang yang dengan kesungguhan hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya, akan beroleh kehidupan bersama Kristus yang adalah terang itu sendiri, bahkan diberi kuasanya untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudariku, ini tahun 2022, tahun baru. Menjadi anak-anak Allah berarti memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu hidup sesuai dengan firman-Nya. Bukan lagi hidup menuruti keinginan daging atau keinginan duniawi. Hidup dalam terang berarti hidup berdasarkan segala yang Allah kehendaki, bukan hidup seperti yang kita inginkan. Karena kita percaya bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Allah telah mempersiapkan semuanya, yaitu rancangan Allah kepada anak-anaknya, kepada ciptaannya adalah damai sejahtera. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudariku, di tahun 2022 ini, marilah tetaplah kita hidup dalam terang dengan cara menghidupi kebenaran dalam Kristus. Saya yakin dan percaya anugerah Tuhan yang telah dinyatakannya, diberikannya kepada kita di tahun 2021 akan lebih lagi diberikannya buat kita di tahun 2022 ini, ketika kita dengan taat dan setia
hidup mengikuti terang itu, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dunia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saya yakin dan percaya bahwa kita semua senantiasa memiliki kerinduan untuk hidup di dalam terang Kristus. Untuk itu, setelah kita merenungkan firman-Nya, mari Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita bersama-sama bersyafaat. Kita berdoa buat keluarga kita berdoa buat orang di sekitar kita, dan kita pun berdoa agar kita senantiasa setia kepada Dia. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, yang kami senantiasa puji dan sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kami, anugerah-Nya kepada kami, kesetiaan-Nya kepada kami. Ya Tuhan, di awal tahun 2022, pada malam hari ini 5 Januari, Tuhan, kami datang memohon kepadamu. Tolong berikan kami senantiasa hati kerinduan dan kesetiaan untuk mau hidup mengikuti jalan-Mu. Sehingga hidup yang kami jalani adalah hidup yang penuh dengan keterangan, yaitu terang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan yang kami jalani saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan buat kami. Dan kami mohon kiranya Engkau menyatakan buat saudara-saudara kami anugerah-Mu itu Bapa. Engkau pun memelihara mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau berkati usaha pekerjaan mereka. Dan ya Tuhan Yesus, pada saat ini ya Bapa, malam ini kami berdoa memohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan berjemaat kami, Jemaat Elim Kota Balikpapan. Biarlah tali persatuan, tali persaudaraan, tali kasih yang terbentuk, terbina dan terjalin di antara jemaat itu senantiasa terpelihara dengan baik. Di tahun 2022 ini makin nyata kasih itu di antara kami. Dan ya Tuhan, kami pun memohon kepada Engkau kiranya Engkau senantiasa memberkati Bapa buat anak-anak-Mu yang Kau utus ke tempat ini. Para pendeta, kiranya Engkau memberkati mereka. Kau kuatkan mereka, Kau beri mereka hati hikmat bijaksana-Mu, dan bukan hanya buat mereka Bapa, tetapi buat rumah tangga dan keluarga mereka. Ya Tuhan Yesus, kami pun mau berdoa Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kami mohon kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang telah Kau pakai untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Kau jadikan mereka sebagai saluran berkat-Mu buat bangsa negara ini Bapa. Dan khusus buat kota kami tercinta, Kota Balikpapan, Tuhan kami mohon berkati Bapak Wali Kota dan jajarannya, berkati para anggota DPRD perwakilan kami, dan biarlah mereka semua Tuhan sehati sepikir untuk membangun kota ini. Kami yang menjadi masyarakat Kota Balikpapan ini taat dan setia dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami di sini. Dan Tuhan, kami pun berdoa kepadamu mohon kiranya hati kami senantiasa bersyukur karena Tuhan senantiasa menuntun kami untuk senantiasa ada di dalam kegiatan rehat dan doa malam Jemaat Elim ini Bapa. Tuhan Yesus, ini ucapan syukur dan syafaat kami, ini permohonan kami, dan inilah pernyataan iman kami kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan pernah menguasai
biarlah anugerah Tuhan yang telah kita peroleh saat ini, malam ini, itu akan senantiasa menuntun kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Selamat malam. Kami dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Kota Balikpapan mengucapkan dan senantiasa berdoa buat kita semua, biar malam hari ini dan seterusnya kita senantiasa hidup di dalam anugerah Tuhan, menjalani kehidupan dengan terang Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku.